Menurut Samsul Ridwan, Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, angka pengaduan kasus pelanggaran hak anak meningkat tajam setiap tahunnya. Dikutip dari liputan6.com, sepanjang tahun 2013, kasus pelanggaran hak anak masih didominasi oleh kekerasan terhadap anak. Selain kasus kekerasan fisik, ditemukan juga banyak kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data yang dipantau Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak, diketahui pada tahun 2013 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.620 kasus. Rincian kasus tersebut terdiri atas kekerasan fisik 490 kasus atau 30%, psikis 313 kasus atau 19%, dan paling banyak kekerasan seksual 817 kasus atau 51%. Artinya, setiap bulannya hampir 70-80 anak menerima kekerasan seksual. Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual diantaranya karena pengaruh media pornografi sebanyak 81 kasus atau 8%, terangsang dengan korban 178 kasus atau 17%, hasrat tersalurkan sebanyak 298 kasus atau 29%. Kekerasan seksual menurut Terry Lawson 2008 yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan oral genital, genital rektal, tangan genital, tangan rektal, tangan payudara, pemaparan anatomi seksual, melihat dengan paksa, dan menunjukkan pornografi. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu familial abuse jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri, dan extrafamilial abuse jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual menurut Struve 1990 yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut dengan pedofil, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan penetrasi. Namun dalam banyak kajian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak laki-laki dan atau perempuan lebih dikenal dengan sebutan pedofil atau pedofilia. Kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak atau efek yang tidak ringan kepada anak sebagai korban. Kebanyakan korban perkosaan mengalami psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder atau PTSD, yang simptomnya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku pasca peristiwa. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Brownie menggagas 4 jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu 1. Pengkhianatan atau betrayal. Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak, individu percaya kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak. 2. Trauma secara seksual atau traumatic sexualization. Russell dalam Tower 2002 menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. 3. Tidak berdaya atau powerlessness. Rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya. 4. Stigma atau stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk,
Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.